deh di tengah rimba membalut selang sepot buta. Kadang hujan terus pada serta rot tetap tengah di umudonya. Diuk tenuga lam lingkup gunung dirui mepayung pak kaya raya. Tubuh jasad pahlawan Nanggro, tubuh umat yang tak cinta. Johan pahlawan, darah ini di pasi ujung tubuh mengguling ditimbak kafe Belanda di pasi ujung kalanya sejarah kali ke ukir kekaisir panjang masa. Salam non cinta kamu luar jasa yang tinggal kamu pasti suara kenangan ke kamu dunia ngaku buku tanda mata. Besok dah apa dirui angin putih raya tamin om kaya luru adu utara jasad dalam geli Tuhan. Wahai pahlawan yang kamu cinta, Johan pahlawan, darah ini di pasi ujung kalanya bisinan tubuh mengguling ditimbak kafe Belanda. Perlahan di depan, gerak. Sejarah kali ke ukir kekaisir panjang masa. Pak Tilas tuh diundurkan dari 11 banget. Lihat gimana? Johan pahlawan, darah ini di pasi ujung kalanya bisinan tubuh mengguling ditimbak kafe Belanda. Di pasi ujung kalanya sejarah kali ke ukir kekaisir panjang masa. Salam non cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa yang tinggal an kamu lupa. Dalam rangka memperingati syahidnya pahlawan nasional. Pesankan tanah renjung kamu jaga.
Pelataran kamera upacara. Tanonjo nyo mulia. Ampun, upacara Tiara Makam Pahlawan Nasional Umat Tahan Pahlawan ke-126 Selasa 18 Februari 2025. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan kepada para kepala nasional Kerajaan Pahlawan dipimpin oleh pimpinan Jenderal Rombongan. Menghunikan cipta dipimpin oleh pimpinan Jenderal Rombongan. Demi buka bulan. Bukan. Peletaran tanaman bunga oleh pimpinan Jenderal Rombongan. Tengku Umar memiliki silsilah dengan Tengku Laksamana Muda Nanta, seorang Aceh yang anak keturunan Tengku yang bergelar Tengku Nanta Tobe. Tengku Umar adalah anak cucu dari Datuk Umar Sakti dari Tengku Nanta Setiaraja atau Tengku Nanta Cik. Pengaruh Tengku Umar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perang sejarah Aceh yang panjang dan lama. Tahun 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Kober sebagai salah satu utusan Gampong, dan ada info spekulatif mengatakan bahwa peluru Tengku Umarlah yang menembus tubuh Jenderal Kober. Tengku Umar juga membangkit semangat perlawanan terhadap Belanda. Tercatat beliaulah yang melakukan kampanye perang melawan Belanda di wilayah barat dari Melabu sampai melewati Aceh yang syahid karena ditembak Belanda. Tengku Umar memiliki perjuangan yang sangat panjang dalam menghadapi Belanda dengan tidak kurang 20 peristiwa perang penting yang dimotori dan diikuti oleh beliau, di antaranya yaitu hidup atau mati akan dibayar 25 sen. Peristiwa kapal Hokaton tahun 1000, Jenderal Kaget memerintahkan Letnan Fergus untuk memimpin pasukannya bersatu. Tepatnya 2 kilometer dari kota Melabu. Tengku Umar seakan-akan tahu minum kopi di kedai Melabu, atau saya akan sebagai gantinya. Pada tahun 1970, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat membangun monumen baru berlambang kopiah. 2004 telah menghancurkan kopiah Meketut tersebut, dan tugu tersebut sudah dibangun kembali. Pada tahun 1955, Tengku Umar diangkat oleh 1955 dan diperingati untuk pertama kalinya pada tahun Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal baraku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa kulliha wa ajirna min khayyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma istajib du'aana wasfi mardana warham amwatana warham amwata Tengku Umar Tuhan pahlawan. Allahumma ghfir lahu wasfiqan lahu minan nar. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahu ya Allah hufratan min hufratil niran ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca engkau. Kembali kami informasikan kepada para tamu undangan dan peserta acara, kami mohon untuk tetap berada di tempat karena upacara belum selesai. Kalau di upacara ngomongin untuk melakukan yang tepat kami sambil melakukan proses bersama. Selanjutnya kita pakai saya salam kaum ini kepada memberikan senyum terlebih. Jarak makam telah dilaksanakan. Orang selesai. Makan. Kami mohon kepada diraih oleh Kompis 8A yaitu dengan 1 buah trofi, sertifikat dan uang sebesar Rp9.500.000. Memperoleh sertifikat dan uang sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya juara keempat diserahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kami persilakan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp3.500.000. Penyerahan sertifikat dan uang sebesar Rp1.250.000. Dan yang terakhir untuk juara 5. Hadiah diserahkan kepada BPBD Aceh Barat. Rangkaian foto bersama. Maka terakhirlah rangkaian upacara jarak makam pahlawan nasional Teguh Umar Jawan Pahlawan ke-120. Asrofil Amiyai wal Mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati Bapak Wakapolres mewakili Pak Kapolres, yang kami hormati unsur dari jajaran Kabupaten Aceh Barat, Bapak Asisten 1, para Bapak Kepala Dinas yang telah berhadir, Bapak Camat yang telah berhadir, Bapak Kecil yang telah berhadir, pengurus makam Teguh Umar yang telah berhadir pada kesempatan pagi hari ini.
Puji dan syukur marilah kita selalu memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini yang telah Allah berikan kepada kita, dan sudah sepatutnya kita sebagai hambanya untuk selalu bersyukur, bermunajat kita kepada para umarah kita, pemimpin kita, agar selalu Allah berikan sekalian berhasil membangun tempat ziarah kita untuk dapat labuh. Itu semua butuh proses dan mari kita dukung bersama. Juga nanti akan direncanakan oleh Pak Bupati juga akan membuat museum. Namun nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Bupati direct kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian. Dan juga pendekat baru saja Pak ada 120. Oke. Satu lagi ini apa nih? Benar Bang. Oleh Pak santai saja. Biarin dia orang dulu. Saya sudah bersama Bang, kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam kegiatan kali ini? Ya, terima kasih para pemirsa sekalian. Kami selaku Ketua Panitia Pelaksana Haul Umar yang ke-31 ini, kami melakukan beberapa agenda. Pertama sekali adanya malam renungan suci yang dilakukan di tempat tembaknya Umar bin Salam di Batu Putih. Yang kedua agenda pelepasan napak tilas. Napak tilas yang dilepas pada hari Minggu akan menuju ke Minggu ini. Dan yang selanjutnya acara berzikir ataupun berdoa yang dilakukan di makam Umar, dan yang terakhir adalah agenda upacara bagaimana kita lihat pada hari ini. Kan ada apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda dalam rangka mengenang jasa pahlawan ini? Nah, inilah karena kita ini sudah kemerdekaan, kita dituntut untuk anak-anak generasi muda untuk mengenang kembali perjuangan yang dilakukan oleh Umar. Beliau yang susah payah untuk memerdekakan Indonesia, dan juga kita ini harus merdeka sekarang dengan pendidikan. Nah, anak generasi kita harus merdeka dalam menuntut pendidikan, itu yang diutamakan oleh pahlawan Umar. Kalau perjuangan secara fisik mungkin sudah tidak ada lagi. Dan sekarang perjuanganlah dengan ilmu pengetahuan dan perkuat agama, perkuat negaranya, perkuat kebangsaan kita, sehingga negara kita ini jangan sampai sempat dijajah lagi oleh orang. Terima kasih. Satu pertama kami ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan juga pemirsa tentunya dalam proses revitalisasi dan juga pembangunan beberapa bangunan yang dilakukan oleh anggota TNI, dalam hal ini saya sudah bersama Dandim 0105 Aceh Barat, Bapak Mirza. Mirza, berapa lama proses revitalisasi yang dilaksanakan dan berapa jumlah anggota yang dikerahkan dan apa saja yang dilakukan di Makam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita ketahui bersama bahwa Komplek Makam ini merupakan situs nasional karena beliau juga sudah ditetapkan sebagai pahlawan. Untuk itulah Bapak Pangdam Iskandar Muda pada saat kunjungan pada saat pelaksanaan TMND di bulan Juli menyampaikan kepada kami alangkah baiknya apabila Komplek Makam ini memiliki tempat bagi peziarah ini untuk melakukan doa tanpa takut adanya hujan, kemudian angin dan lain sebagainya. Juga atas dasar penyampaian beliau di bulan Mei tersebut, bulan Mei tersebut, kami bersama dengan Korem 012 Tauku Umar kemudian merencanakan dan menjabarkan petunjuk. Hingga alhamdulillah kita mulai di bulan Agustus sampai dengan hari ini, dan insya Allah tanggal 26 nanti akan diresmikan oleh Bapak Pangdam apabila tidak ada aral melintang. Kemudian kami sudah merevitalisasi yang membangun ulang tempat untuk peziarah melakukan berdoa yang berada di samping makam Tauku Umar. Kemudian ada balai yang di depan ini yang sudah kami rehab, yang semula kondisi awalnya sudah rusak berat, tidak bisa digunakan. Alhamdulillah
saat ini sudah bisa digunakan lagi. Kemudian jalan masuk menuju ke sini juga kami rehab pelan-pelan, yang sudah rusak kami perbaiki. Kemudian jembatan-jembatan penahan jembatan kiri kanan yang sudah mulai goyang kami perbaiki sehingga saat ini sudah layak digunakan. Namun kesemuanya itu merupakan murni dari inisiatif Pangdam Iskandar Muda dan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap Kota Melaboh, karena sedikit kami bisa sampaikan bahwa Pangdam Iskandar Muda juga merupakan putra dari Iskandar. Demikian. Pak Mirsa, ada pesan-pesan yang Anda sampaikan pada generasi muda agar terus tidak berkembangan membela bangsa ini? Baik, terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekda bahwa perjuangan kemerdekaan kita sudah selesai. Saat ini para generasi muda yang kita inginkan adalah bersama-sama untuk mengisi. Apapun yang kita lakukan sejauh itu berbuat untuk yang terbaik bagi negeri ini, berbuat positif, menghindari hal-hal negatif seperti judi, narkoba, dan hal-hal yang dapat merusak mereka sendiri, sehingga kita harapkan mereka-mereka ini menjadi generasi-generasi yang hebat dan bisa nanti bersaing untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Pak Mirsa telah bersama kami RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, 126 tahun gugurnya pahlawan nasional Teguh Umar. Tentunya nama pahlawan nasional Teguh Umar ini juga melekat di sejumlah nama jalan dan juga dari lima kapal perang KRI Teguh Umar di Universitas Teguh Umar. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi beliau dan juga masyarakat Aceh bahwa pahlawanan Teguh Umar ini tentu saja dikenang hingga akhir nanti. Baik, saya Dimas Fadi. Wassalamualaikum.